Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Wah, pasti baik Bu Ririn. Pasti pada pagi hari ini anak-anak sudah siap di HP-nya, sudah siap di laptopnya. Karena pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Ya, kita akan ucapkan selamat pagi pada Tuhan. Kita pujikan selamat pagi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami memuji nama Tuhan, terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalau saat ini kalian masih bisa mengikuti ibadah online, itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Karena anugerah Tuhan ya. Karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih cinta sama kita semua. Iya, Tuhan Yesus bukan hanya mencintai kita yang anak-anak kecil saja, tapi Tuhan Yesus mencintai semuanya. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan mencintai semuanya. Kita akan pujikan Saya cinta Yesus. Karena Tuhan sudah mencintai kita, maka kita pun harus mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita ya Bu Dili ya. Dengan memuji Tuhan dengan semangat. Dengan semangat. Tuhan Yesus sudah cinta sama kita. Iya, sebagai wujud ucapan syukur atas cinta kita pada Tuhan. Saya cinta Yesus. Engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Puji Tuhan, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita mengaku bahwa kita itu cinta Tuhan Yesus, jangan hanya melalui kata-kata kita saja ya Bu Dili ya, Bu Dili. tapi kita harus membuktikannya lewat tingkah laku kita dengan cara gimana? Rajin berdoa ya. Taat orang tua itu juga merupakan bukti cinta kita pada Tuhan Yesus. Mengasihi teman juga loh Bu Ririn, Betul nggak boleh sekali. membenci. Iya. Ya. Harus sayang adik, sayang kakak, itu juga cinta. Rasa cinta kita sama mereka. Iya, betul sekali. Nah, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bu Ririn percaya bahwa kalian tadi sudah menyiapkan persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Ya. Ditulisi persembahan anak sekolah minggu. Ya, betul. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, Bu Dili. Ya. Ya, namun sebelumnya kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Semua siapkan hati kita. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita pujikan sekali lagi, ku buka hati untuk-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku
Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Buka hati kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak yang manis, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan telinga kepada mereka supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru mereka dengan baik. Mereka mau duduk manis, mereka mau diam sejenak memberikan waktu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka supaya mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan bisa menjadi berkat buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami juga pagi ini mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan syukur yang boleh kami berikan kepada Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk gereja kami. Dan biarlah Tuhan sendiri juga akan memberkati setiap orang tua kami yang sudah memberikan berkat kepada kami, dan kami boleh mengembalikan berkat syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan setiap ucapan syukur kami, setiap ucapan syukur anak-anak kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Bu Entias pada hari ini Minggu 23 Mei 2021. Sebelumnya Bu Entias ingin bertanya, anak-anak pernah tidak ya mengadakan perjanjian atau juga menerima perjanjian, menerima janji? Bisa dari orang tua, bisa dari papa atau mama, atau mungkin dari kakaknya, atau dari kakeknya, dari neneknya. Ya, ada janji yang diberikan kepada anak-anak. Pernah enggak? Mungkin pernah ya, pasti ada yang pernah menerima janji itu. Nah, misalnya janji dari mama. Ya. Kalau anak-anak mau melakukan tugas di rumah, ya, kan namanya anak dan anak Tuhan yang mengasihi orang tua, itu pastinya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tua. Dan anak tugasnya walaupun sudah sekolah, tidak hanya tugas di sekolah, tugas dari Bapak Ibu guru saja yang diperhatikan, kan juga tugas dari orang tua di rumah, tugas di rumah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tapi kadang mungkin karena saking sibuknya dengan tugas di sekolah, akhirnya tugas di rumah diabaikan, dilupakan. Ya. Nah, orang tua berpikir, wah, apakah karena terlalu banyak PR ya dari bu guru, pak gurunya? Kok tugasnya di rumah tidak dikerjakan? Waktunya menyapu, misalnya punya tugas menyapu halaman, kok enggak disapu? Nah, akhirnya mama berpikir, oh, diadakan perjanjian saja. Lalu mama berjanji, kalau kamu mau melakukan tugas di rumah dengan baik, maka mama akan memberi suatu hadiah. Ya. Karena saat itu mungkin kamu membutuhkan atau menginginkan sepeda yang lebih baru, lebih baik. Ya. Sudah punya tapi melihat ada temannya atau melihat ada sepeda yang lebih baik modelnya atau ya pokoknya lebih baik dari yang dipunya sekarang. Kok
diberi janji oleh mama akan dibelikan sepeda yang lebih baru, maka pasti ingin melakukan tugasnya di rumah. Sehingga ada perjanjian, kalau melakukan tugas yang baik, tugas dengan baik, dengan disiplin, akan mendapatkan hadiah itu. Nah, berarti itu ada perjanjian, ada persetujuan antara mama dan anak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah anak-anak mempercayai mama memberikan hadiah itu? Nah, kalau anak-anak percaya, pasti akan dengan semangat melakukan tugasnya. Ya. Tetapi kalau anak-anak tidak percaya, mama cuma bilang, cuma ngomong tok, pasti nanti tidak dibelikan, malas gak usah ngerjakan tugas. Nah, akhirnya tidak menepati perjanjian itu. Ya. Karena apa? Tidak percaya kalau mamanya bisa memberikan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang perjanjian. Istilahnya covenant kehidupan Allah. Anak-anak berangkat atau mengambil kisah dari manusia pertama. Siapa? Adam dan Hawa. Ya. Kalian pasti ingat di mana Allah menempatkan manusia yang pertama diciptakan itu. Iya, di Taman Eden. Nah, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Kalau anak-anak membaca di dalam kitab Kejadian itu, pasti anak-anak melihat bahwa Taman Eden itu sangat indah, sangat menyenangkan tempatnya. Ada taman-taman yang indah, bunga-bunga yang cantik, ya. Ada pohon buah. Di situ juga ada sungai yang menjadikan tempat itu menjadi subur. Ada 4 sungai. Sungai Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Ya. Artinya bahwa di tempat itu tempat yang menyenangkan, tempat yang sangat makmur. Ya. Tetapi Allah menempatkan manusia di tempat yang sangat indah itu, yang sangat menyenangkan, yang nyaman. Bukan berarti manusia dengan santai-santai, dengan seenaknya, atau dengan hanya menikmati hasilnya di tempat itu. Tapi ada tugas dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau kepada Adam pada saat itu. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Yuk kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat 15, 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Bu Entias akan membacakan dan anak-anak juga bisa menyimak dan membaca di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Jadi manusia ditempatkan Allah di Taman Eden
bukan untuk hanya menikmati, walaupun tempat itu tempat yang nyaman, tempat yang katakanlah sempurna, ya. Karena apa yang dibutuhkan manusia tersedia di situ, ya. Tetapi bukan berarti tidak ada tindakan untuk pemeliharaan atau untuk mengusahakan taman itu untuk lebih baik lagi atau bisa dinikmati turun-temurun, ya. Allah menempatkan manusia di Taman Eden, itu ada tugas yang harus dilakukan, ya. Bahwa manusia harus mengusahakan taman itu, memelihara, mengusahakan dan memelihara taman itu, sehingga bukan hanya makan, bukan hanya mengambil hasilnya, tapi harus memelihara dan mengusahakan taman itu. Artinya Allah ingin manusia itu berkarya, ya. Allah tidak menghendaki manusia itu hanya seperti robot. Allah tidak menghendaki manusia itu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Seperti kita tahu manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dilengkapi dengan akal budi. Sehingga yang pasti Allah telah memberi kemampuan kepada manusia untuk berkarya. Untuk itulah Allah menempatkan manusia di Taman Eden itu adalah juga untuk menunjukkan karya. Nah, yang ada di dalam perjanjian Allah dengan manusia, Allah mengingatkan kepada manusia bahwa segala yang ada di taman itu memang bebas dimakan oleh manusia, oleh Adam dan Hawa. Tetapi satu yang harus diingat, bahwa pohon yang ada di tengah, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu terletaknya ada di tengah-tengah taman. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau Adam makan buah itu akan mati. Yang berarti sebaliknya, kalau Adam atau manusia tidak makan buah itu, yang artinya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kebalikannya mati apa? Hidup, ya, akan hidup. Artinya begini, apa perjanjian Allah atau covenant Allah dengan manusia itu? Yaitu kehidupan, hidup yang kekal. Kehidupan dijanjikan kepada Adam jika ia mempercayai dan mentaati Allah. Makanya Bu Intes tadi tanya, kalau anak-anak pernah menerima janji dari mama atau dari papa atau dari kakak atau dari siapapun, apakah anak-anak mempercayainya? Percaya bahwa kalau anak-anak taat pasti diberikan atau digenapi janji itu? Apakah akan diberikan sesuai yang dijanjikan? Nah, anak-anak, Allah ingin agar Adam mempercayai Allah sepenuhnya dan mentaati Allah sepenuhnya, dengan tujuan agar Adam dan Hawa, agar manusia memiliki kehidupan yang dijanjikan Allah. Namun demikian, Allah bukanlah Allah yang memaksa. Allah memberikan kebebasan kepada Adam untuk memilih taat atau memilih melanggar. Bukan berarti Allah mengajarkan untuk melanggar, tidak. Tetapi Allah ingin memberi kebebasan kepada manusia untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Yang kenyataannya pada akhirnya kan Adam melanggar.
Adam tidak taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Padahal janji Allah itu bisa dipercaya. Allah selalu menepati janjinya. Allah menjanjikan apa yang sudah pasti digenapinya. Kalau Allah berjanji pasti Allah memberikan. Nah, yang menjadi masalah bahwa seringkali manusia itu tidak mau taat. Memilih untuk bebas, memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri. Ya. Padahal Allah pasti menjanjikan apa yang pasti digenapi. Nah, sebenarnya bagiannya Adam adalah mempercayai dan melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti anak, mamanya kalau menjanjikan pasti akan berusaha untuk memberikan. Yang jadi masalah anaknya tidak percaya, mama bohong pasti tidak memberi. Makanya akhirnya tidak taat. Ya. Terlebih Allah itu Allah yang menepati janji. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Hanya saja Adam memilih untuk melanggar. Tidak melakukan persis apa yang dikatakan Allah. Padahal kalau taat akan memperoleh hidup, tapi kalau tidak taat akan mati. Kematian yang dimaksud di dalam ayat ini adalah putusnya hubungan Allah dengan manusia. Padahal Allah adalah kehidupan. Maka sehingga tidak taat kepada Allah yang berarti menuju kematian. Anak-anak, Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi manusia, umat pilihannya, umat yang diciptakan secara istimewa. Makanya Allah memberi janji, membuat perjanjian kepada manusia. Adalah supaya manusia selalu memiliki kehidupan. Agar manusia bisa menikmati relasi atau hubungannya yang baik dengan Allah. Itu yang sebenarnya dikehendaki Allah karena Allah sangat mengasihi manusia. Tetapi manusia seperti yang dilakukan Adam dan Hawa lebih memilih untuk tergoda akan bujukan iblis. Ya. Lebih memilih untuk yang mendatangkan atau yang menyenangkan hawa nafsunya, menyenangkan keinginannya yang sebenarnya hanya mendatangkan malapetaka dan penderitaan bahkan kematian. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar apa covenant yang kudus yang diberikan Allah bagi manusia, apa janji Allah kepada manusia. Di mana janji itu adalah sebuah relasi yang dibangun oleh Allah dengan diri kita, yang dimeteraikan dengan firman-Nya. Apa yang dijanjikan Allah? Yaitu kehidupan. Hidup yang kekal. Dan sebenarnya itulah yang menjadi tujuan manusia. Apa yang dilakukan manusia? Sebenarnya kan untuk memperoleh hidup. Makanya kenapa orang yang sakit itu harus diusahakan kesembuhannya, mencari obat, mencari usaha agar dapat cepat sembuh. Yang bisa artinya bisa selamat. Karena manusia sebenarnya yang diinginkan kehidupan. Dan kehidupan itu sebenarnya sudah disediakan oleh Allah, hanya ada syaratnya. Yaitu agar manusia mentaati Allah sepenuhnya. Mempercayai dan mentaati Allah. Percaya bahwa Allah menepati janjinya. Allah memberikan kehidupan yang sesungguhnya kepada manusia. Itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh manusia. Dan hidup itu hanya bisa kita terima di dalam Tuhan Yesus. Nah, mampukah kita untuk selalu taat kepada Allah? Kalau kita melakukannya sendiri kita tidak akan mampu.
Seperti Adam begitu mendengar yang bermula dari Hawa, begitu mendengar bujukan iblis, langsung melupakan perintah Tuhan. Artinya manusia tidak mampu, manusia terbatas. Bagaimana kita bisa taat supaya kita bisa memperoleh hidup yang dijanjikan Allah? Kita memerlukan pertolongannya. Dengan kuasa Allah kita bisa memilih untuk taat kepada perintah Allah. Memilih untuk memenuhi syarat di dalam perjanjian itu, yaitu mempercayai dan taat sepenuhnya kepada Allah, yaitu melakukan firman-Nya. Selalu hidup seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa percaya dan taat sepenuhnya kepada Allah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Tuhanlah kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Roh Kudus, rohnya Allah. Seperti yang hari ini kita peringati. Hari ini sebenarnya adalah hari istimewa, yaitu hari Pentakosta yang artinya turunnya Roh Kudus. Penta artinya 50. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi dalam kisah kehidupan Tuhan Yesus, anak-anak harus memahami, ya, Tuhan Yesus lahir yang kita peringati sebagai Natal. Kemudian Tuhan Yesus harus menderita sampai mati di kayu salib yang kita peringati sebagai Jumat Agung. Kemudian yang harus kita tidak lupakan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit yang kita peringati sebagai hari Paskah. Kemudian 40 hari setelah kebangkitan itu Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian hari ke-50 turunlah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang diberikan Tuhan itu yang memampukan kita, memberi kuasa kepada kita untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita mampu memenuhi persyaratan dalam perjanjian kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari anak-anak, kita mau mempercayai dan taat kepada Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus kita mau hidup menurut pimpinannya Tuhan. Dengan selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan yaitu melalui perbuatan kita sehari-hari. Menolong orang lain, mengasihi orang lain, tidak membenci, membawa perdamaian, itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah anak-anak, karena hari ini hari istimewa, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, ada tugas yang akan bisa anak lakukan. Karena Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu diceritakan bahwa Roh Kudus yang turun itu seperti lidah-lidah nyala api, ya, yang menghinggapi para murid Tuhan Yesus yang berkumpul di kota Yerusalem. Sehingga mereka menerima kuasa untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada dunia ini. Sehingga banyak orang diselamatkan, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Maka tugas anak-anak adalah menggambar lidah-lidah nyala api. Seperti ini, bisa mungkin lebih baik lagi dan diwarnai. Nanti dikirim di grup sekolah minggu. Ya. Demikian anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita mau tetap dan selalu berusaha untuk mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat baik. Engkau mengasihi kami dan telah menunjukkan kasih-Mu itu kepada kami. Dengan Engkau rela mati di kayu salib. Tapi Engkau juga menunjukkan kuasa-Mu, Engkau telah bangkit dari kematian. Dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat
Yang indah bagi kami yang percaya kepada Engkau, yang mempercayai Engkau, yang taat sepenuhnya kepada Engkau. Jadikanlah kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mempercayai Engkau dan taat pada Engkau dengan sungguh-sungguh. Maka kami memerlukan pertolongan-Mu dengan kuasa Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami, bagi murid-murid-Mu, bagi anak-anak-Mu, bagi kita yang percaya kepada Engkau. Mari Roh Kudus mimpin kami untuk kami mampu melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.